Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut model kekinian lagi nih. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Politik dengan hakpen nomor 5. Jika teman-teman ingin menggunakan benang polycherry, nanti helainya atau playnya di double atau dirajut 2 helai sekaligus dengan menggunakan hakpen nomor 5 juga supaya ukurannya sama. Pembelian benang dan perlengkapan rajut lainnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Buat rantai sebanyak 33 kali. Jadi untuk tas ini kelipatan dari 3 ya. Jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, bisa menambahkan di rantai awal ini dengan kelipatan 3. 33 rantai selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian alas. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat double crochet sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3 double crochet di lubang yang sama. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 DC dengan jumlah 29 DC hingga ke bagian ujung ya. Buat sebanyak 29 DC hingga ke bagian ujung, nanti sisakan 1 lubang rantai yang terakhir. Nah, di lubang rantai yang terakhir isi dengan double crochet sebanyak 6 kali di lubang yang sama. Selanjutnya langsung memutar ya, di masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Jumlah totalnya nanti ada 29 DC. (29 DC selesai, hasilnya seperti ini. Dan di lubang yang terakhir atau di lubang yang sama dengan 3 DC tadi ya yang di awal putaran, itu kita isi dengan 2 DC di lubang yang sama. Kemudian slip stitch 1, 2, 3 di lubang yang ketiga ya. Jadi di lubang yang terakhir ini jumlah DC-nya ada 6 ya, sama seperti tadi. Putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua, diawali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 DC. Jadi ini DC increase ya. Selanjutnya buat lagi DC increase sebanyak 2 kali. Di masing-masing lubang kita isi dengan 2 DC. 1, 2. Sekali lagi DC increase di lubang berikutnya. Jadi kita mulai dengan membuat 3 DC increase ya, 6 DC,
Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 31 kali. (31 DC selesai di masing-masing lubang kita isi 1. Selanjutnya kita akan membuat DC increase sebanyak 4 kali ya. Jadi di masing-masing lubang kita isi dengan 2 DC sebanyak 4 kali. Jadi jumlahnya nanti ada 8 DC ya. Empat DC increase selesai. Kita lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 31 kali. (31 DC selesai. Di lubang yang terakhir kita akan membuat DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, untuk bagian pondasi atau alasnya selesai, kita lanjut ke bagian motifnya ya. Ini kita hitung sebagai putaran pertama. Slip stitch terlebih dahulu di lubang berikutnya. Kemudian buat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 2 DC. Jadi dalam satu lubang ada 3 DC, 3 rantai tadi kita hitung sebagai 1 DC. Lanjut skip 2 lubang. 1, 2 lubang kita kosongkan. Di lubang ketiga buat 3 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja pola seperti ini hingga ke akhir putaran. Skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga isi dengan 3 DC. Di akhir putaran skip 2 lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran pertama selesai, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita lanjutkan putaran kedua dan seterusnya. Ini polanya sama ya. Slip stitch terlebih dahulu di lubang berikutnya, atau tepatnya di lubang DC yang kedua ya. Oke, seperti ini. Ini berlaku untuk putaran-putaran berikutnya ya. Kemudian buat 3 rantai. Di lubang yang sama isi dengan 2 DC.
Skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga, tepatnya di lubang DC yang kedua pada putaran sebelumnya, buat 3 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang, di lubang ketiga isi dengan 3 DC. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran ya. Skip 2 lubang, di lubang ketiga isi dengan 3 DC. Oke, jadi untuk putaran ketiga dan seterusnya nanti polanya sama seperti putaran kedua ini ya. Setelah kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran, nanti jangan lupa slip stitch sekali lagi di lubang berikutnya. Buat 3 DC di lubang yang sama, kemudian skip 2 lubang, lalu di lubang ketiga buat lagi 3 DC. Begitu seterusnya, selesaikan hingga putaran ke-10. Ini saya sudah di putaran ke-10 dan hasilnya seperti ini. Untuk di akhir putaran, pada putaran ke-10 setelah kita slip stitch buat 1 rantai, lalu gunting benang. Untuk sisa benang dirapi-rapikan ya. Beri penanda di kiri, kanan, depan, dan belakang tas. Ini kita hitung ada 2 motif. Kemudian di sisi kanan juga terdapat 2 motif ya. Begitu juga dengan bagian belakang, itu kita sejajarkan dengan bagian depan tasnya. Masukkan hakpen ke lubang yang kita beri penanda, tepatnya di DC pertama ya, pada motif 3 DC ini. Kemudian slip stitch di lubang berikutnya, tepatnya di tengah-tengah ya, atau di lubang DC yang kedua, lalu buat 3 rantai dan buat 2 DC di lubang yang sama dengan 3 rantai ini. Jadi jumlahnya ada 3 DC ya, sama seperti putaran-putaran sebelumnya. Lanjut skip 2 lubang, 1, 2, kita kosongkan di lubang ketiga, buat lagi 3 DC di lubang yang sama. Dan selesaikan hingga ke lubang yang kita beri penanda ya. Nah ini sudah selesai, terdapat 4 motif 3 DC. Selanjutnya di lubang yang kita beri penanda ini langsung kita isi dengan single crochet. Lalu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC hingga ke lubang yang kita beri penanda. Nah di lubang berikutnya, tepatnya di lubang DC yang kedua, itu kita buat lagi 3 DC di lubang yang sama ya. Skip 2 lubang, di lubang ketiga buat lagi 3 DC di lubang yang sama. Selanjutnya selesaikan hingga ke lubang yang kita beri penanda. Jadi jumlah motifnya ada 4. Selesai 4 motif seperti ini, selanjutnya di lubang yang kita beri penanda ini langsung kita isi dengan SC, dan di masing-masing lubang isi dengan SC hingga ke bagian akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi ya. Sekarang kita lanjutkan di sisi kiri tasnya saja. Ini kita buat pengurangan atau decrease ya. 2 lubang kita jadikan 1, masukkan hakpen ke lubang pertama dan lubang kedua seperti ini. Lalu tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hakpen. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC,
Untuk di akhir baris nanti sisakan 2 lubang ya untuk kita buat decrease. Di akhir baris kita buat lagi pengurangan, masukkan hakpen lubang pertama, lalu di lubang yang terakhir masukkan lagi hakpen dan tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen seperti ini. Ini kita hitung baris pertama ya. Lanjut baris kedua, awali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya dibalik. Kemudian di awal baris kita buat lagi pengurangan atau decrease. Lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Dan buat lagi pengurangan di akhir baris atau decrease seperti ini. Nah, baris kedua selesai, lanjut baris ketiga, awali dengan membuat 1 rantai lalu balik. Buat pengurangan di awal baris, 2 lubang kita jadikan 1 ya. Lalu di masing-masing lubang 1 SC. Buat lagi pengurangan di akhir baris. Lanjut baris berikutnya, awali dengan membuat 1 rantai lalu buat 2 decrease ya. Dan baris yang terakhir buat 1 rantai, kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Jadi ada 2 SC ya. Terakhir buat 1 rantai, lalu tarik benang agak panjang untuk menjahit handle. Oke, buat dengan pola dan cara yang sama seperti ini di bagian sisi kanan tas. Masukkan benang lalu buat 1 rantai. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir baris, nanti kita buat pengurangan. Di akhir baris buat 1 decrease, 2 lubang kita jadikan 1. Oke, baris pertama, lanjut baris kedua, awali dengan membuat 1 rantai lalu balik dan buat lagi pengurangan di awal baris. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir baris. Nanti di bagian akhir kita buat lagi pengurangan ya. Decrease sekali lagi di akhir baris. Lanjut baris berikutnya, awali dengan membuat 1 rantai, balik, kemudian di awal dan di akhir baris buat lagi pengurangan ya. Sama polanya seperti ini. Selanjutnya buat tali yang panjangnya sekitar 40 cm. Untuk cara membuat tali atau handle seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Jahit kedua bagian ujung tali ini ke bagian sisi kiri dan sisi kanan tas ya. By the way, tas ini cuma menghabiskan 1 gulung benang politik ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya ya. Selamat mencoba.